Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, al-ayah. Yang terhormat Ketua Yayasan Kanzul Wafa Al-Bayan, yang saya hormati Kepala TK SD Islam Al-Bayani, yang saya hormati seluruh Dewan Guru dan staf beserta Bapak Ibu Wali Murid TK SD Islam Al-Bayani, dan yang Ibu banggakan siswa-siswi TK SD Islam Al-Bayani. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allahu Rabbul Ghafur, Rabb yang Maha Luhur, yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak bisa diukur dan yang harus kita syukuri. Salawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, keluarganya, serta kita selaku umatnya yang mudah-mudahan diberikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, di bulan suci Ramadan ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh dan memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Mengapa demikian? Karena Al-Quran ini merupakan pedoman hidup bagi umat manusia. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim sebaiknya senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi hidup kita agar tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hadis Nabi yang menganjurkan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an dalam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil barara." Yang artinya, seseorang yang mahir membaca Al-Quran, maka bersama mereka malaikat yang sangat mulia dan sangat baik. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad pun bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Al-Quran itu merupakan mukjizat yang sangat besar. Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang mencintainya, orang yang mau membacanya, orang yang mau mempelajarinya, serta orang yang mau mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Sungguh betapa besar kemuliaan Al-Quran ini bagi orang-orang yang mau membacanya. Apalagi pada saat ini kita sedang berada di bulan suci Ramadan, yang mana pada bulan ini Al-Quran diturunkan yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita dengan semangatnya membaca Al-Quran. Ketika bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran di hadapan malaikat Jibril. Beliau mudarosah di hadapan malaikat Jibril sampai menyelesaikan 30 juz dalam bulan Ramadan. Bahkan di akhir bulan Ramadan, Nabi Muhammad menyelesaikan 2 kali khataman di hadapan malaikat Jibril alaihi salam.
Demikian cintanya Nabi Muhammad terhadap Al-Quran. Nabi Muhammad mencontohkan kepada kita untuk menerangi malam-malam dengan membaca Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, ada banyak keutamaan membaca Al-Quran yang dapat diperoleh oleh umat muslim. Di antaranya yang pertama, pahala yang berlipat ganda. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dari satu kebaikan itu akan berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim dalam satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Yang kedua, obat penyakit hati dan fisik. Ada satu kisah dari sahabat Nabi yang pemberani yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Pada saat itu, kondisi umat muslim di Mekah masih sangat sedikit dan sangat lemah. Para sahabat Nabi sedang berkumpul, salah satu di antara mereka ada yang berkata, "Demi Allah, orang-orang Quraisy itu belum pernah mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran secara terang-terangan. Siapa gerangan di antara kalian yang berani membacakannya?" Pada saat itu ada Abdullah ibnu Mas'ud yang mengangkat tangan dan berkata, "Aku akan memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran kepada mereka." Akan tetapi para sahabat pun menahannya karena mereka merasa khawatir akan kondisi Abdullah ibnu Mas'ud. Sayangnya Abdullah ibnu Mas'ud sudah memiliki tekad yang sangat bulat. Beliau pun berkata, "Biar aku saja, cukup Allah yang melindungiku dan membelaku." Setelah itu Abdullah ibnu Mas'ud pun pergi menuju Ka'bah. Di sana para pemuka Quraisy sedang duduk-duduk di sekitar Ka'bah. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud pun berdiri di samping makam Ibrahim dan beliau melantunkan ayat suci Al-Quran dengan lantangnya. Orang-orang di sekitar Ka'bah pun merasa heran dan bingung, dan mereka berkata, "Apa gerangan yang sedang dibacakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud tersebut?" Setelahnya mereka pun tersadar bahwasanya yang dibacakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud merupakan risalah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu para kaum Quraisy pun menghampiri Abdullah ibnu Mas'ud dan menghujaminya dengan pukulan. Akan tetapi hebatnya Abdullah ibnu Mas'ud di sana tetap melanjutkan bacaan ayat suci Al-Quran sampai batas yang Allah kehendaki. Hadirin, setelahnya Abdullah ibnu Mas'ud pun menghampiri para sahabat. Di sana sahabat khawatir dengan kondisi Abdullah ibnu Mas'ud yang datang dengan berdarah-darah. Akan tetapi Abdullah ibnu Mas'ud di sana masih menawarkan diri untuk membacakan ayat suci Al-Quran di hadapan kaum Quraisy pada keesokan harinya. Namun tawaran tersebut ditolak oleh para sahabat. Mereka merasa cukup setidaknya para kaum kafir Quraisy telah mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, rumah menjadi bercahaya. Dikisahkan ada 2 orang wali yang bernama Habib Abdullah bin Husain bin Thohir dan Habib Abdullah bin Umar. Mereka di sana sedang berbincang-bincang. Habib Abdullah bin Husain bin Thohir bertanya kepada Habib Abdullah bin Umar, "Wahai Habib, aku melihat rumahmu terlihat sangat tinggi dibandingkan rumah-rumah di sekitarnya. Ruangannya pun terlihat sangat bersinar. Apa gerangan rahasianya, wahai Habib?" Habib Abdullah bin Umar pun menjawab, "Wahai Sidi, setelah saya selesai membangun rumah tersebut, rumah itu tidak langsung saya tempati. Akan tetapi saya membacakan bacaan ayat suci Al-Quran di setiap ruangannya dalam 1 kali khataman. Kecuali ruang tamu yang mana saya bacakan sebanyak 40 kali khataman." Hadirin, ternyata itulah yang menyebabkan
rumah Habib Abdullah bin Umar terlihat sangat bersinar. Walaupun sinar itu tidak bisa dilihat oleh mata awam, itu adalah berkah dari orang yang mau membaca Al-Quran. Yang keempat, membaca Al-Quran untuk kebaikan. Kandungan Al-Quran berisi tentang kebaikan karena Al-Quran adalah kalam Allah. Bagi umat muslim yang membaca Al-Quran dengan lancar maupun kurang lancar, mereka akan mendapatkan dua kebaikan berupa dua pahala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'tahu fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran." Yang artinya, sedangkan orang-orang yang membaca Al-Quran tetapi terbata-bata, kesulitan, dan merasakan susah ketika membaca Al-Quran, maka mereka akan mendapatkan dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dua pahala yang didapatkan oleh orang yang mau membaca Al-Quran walaupun dalam keadaan kesulitan, yaitu yang pertama, pahala karena dia mau membaca Al-Quran. Yang kedua, pahala karena dia merasakan betapa sulitnya ketika membaca Al-Quran. Di sini bisa kita lihat bahwasanya Nabi Muhammad SAW memberikan penghargaan kepada orang-orang yang mau membaca Al-Quran walaupun kesulitan ketika membacanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran, mau membaca Al-Quran, mau mempelajari Al-Quran, serta mau mengamalkan isi kandungan Al-Quran, sehingga kita bisa mendapatkan banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.